Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fenty Farida, Nila Santika, Uci Novianti, Yasinta Pratiwi yang membahas tentang materi ciri khusus makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Bab 1. Ciri khusus makhluk hidup. A. Ciri khusus pada hewan. Setiap hewan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus ini berhubungan dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dengan ciri khusus yang dimilikinya, hewan dapat tetap bertahan hidup. 1. Cecak. Cecak sering kita lihat berada di dinding dan langit-langit rumah. Cecak sangat jarang berada di lantai. Cecak bergerak dengan cara merayap. Saat merayap di dinding, cecak tidak terjatuh. Mengapa demikian? Coba bandingkan dengan hewan lainnya. Dapatkah ayam atau itik merayap di dinding? Tentu tidak. Ternyata cecak memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya. Dengan perekat inilah, kaki cecak dapat menempel di dinding. Bagaimana bila kakinya tidak bisa diangkat dari dinding karena perekat tersebut? Hal ini tidak akan terjadi. Cecak dapat mengatur banyaknya perekat yang dikeluarkan. Dengan demikian, cecak dapat tetap bergerak merayap tanpa terjatuh. Cecak dapat mendaki pohon, dinding, atau atap bangunan dengan mudah. Selain itu, cecak mempunyai kemampuan autotomi. Cecak dapat memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Cecak melakukan autotomi saat ditangkap mangsa. Dengan begitu, cecak dapat melarikan diri. Ekor cecak yang terputus dapat tumbuh kembali. 2. Bebek. Bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup serta mencari makan di darat dan perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Dengan demikian, coba bandingkan kaki bebek dengan kaki ayam. Tentu berbeda, bukan? Pada kaki bebek, setiap jarinya berhubungan dengan selaput. Dengan kaki berselaput, bebek dapat berenang. Kelelawar. Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari, kelelawar hanya terdiam di sarangnya. Oleh karena itu, kelelawar dijuluki hewan malam. Bagaimana kelelawar bisa menemukan makanan di kegelapan malam? Apakah kelelawar tidak tersesat atau menabrak benda-benda yang dilaluinya? Bukankah malam hari gelap gulita? Dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan. Hal ini dikarenakan memiliki keistimewaan. Kelelawar memiliki indera pembau dan pendengar yang tajam. Dengan penggabungan keduanya, kelelawar dapat menemukan makanan. Kelelawar dapat menentukan arah terbang dan menghindari tabrakan. Saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi tinggi dan nyaring. Bunyi ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Bunyi ini dinamakan ultrasonik. Bunyi ultrasonik akan mengenai benda atau mangsa di sekitarnya. Bunyi ini akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Kelelawar menangkap bunyi pantulan dari benda atau mangsanya. Menangkap bunyi pantulan membuat kelelawar dapat memperkirakan jarak terbang. Kelelawar dapat mengenal benda-benda di sekitar. Inilah yang menjadikan kelelawar dapat membedakan antara mangsa dan bukan mangsa. Kemampuan yang dimiliki kelelawar tersebut dinamakan ekolokasi. 4. Semut. Semut merupakan serangga yang bersarang di dalam tanah. Untuk mencari makan, semut keluar dari sarangnya. Semut memiliki 2 buah antena di kepalanya. Antena digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Sementara itu, mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda-benda di sekitarnya. Semut berinteraksi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena. Semut juga bisa berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan.
5. Kucing. Kucing merupakan hewan pemburu yang sering berkeliaran di sekitar rumah. Ia dapat mencium bau dalam jarak beberapa ratus meter. Kucing berlari sangat cepat. Ketika berlari, kadang dia terjatuh dari atap. Kucing memiliki otot yang kuat. Kekuatan otot inilah yang membantunya melompat dan berlari. Kucing juga dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh dari ketinggian. Kucing mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan keempat kakinya. 6. Landak. Landak adalah hewan yang unik. Landak memiliki bulu keras di tubuhnya. Bulu landak mengandung ribuan duri yang dihasilkan dari otot-otot kulit. Duri-duri tersebut merupakan alat pertahanan diri. Apabila diserang musuh, landak akan melarikan diri masuk ke sarangnya. Sarang landak berada di dalam tanah. Jika tidak sempat melarikan diri, landak akan menggulung-gulung tubuhnya. Bulu kerasnya kemudian mengembang. Seluruh tubuh landak pun dipenuhi duri yang sangat tajam. Dari itu akan menangkap pada tubuh musuh yang menyentuhnya. 7. Cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek. Tangan-tangan ini disebut tentakel. Otot tentakel dapat berkerut dengan cepat. Cumi-cumi dapat bergerak dengan cepat saat dikejar pemangsa, saat di depan pemangsa. Cumi-cumi akan menyemprotkan tinta pekat. Tinta ini mengejutkan pemangsa selama beberapa detik. Cumi-cumi juga dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Cumi-cumi juga menjadi hewan yang sangat indah dan gemerlap. Cumi-cumi mencari makan di malam hari. Cumi-cumi memiliki banyak pola warna tubuh. Pada warna tubuh tersebut dapat diubah sesuai kehendaknya. Pola warna tubuh memiliki bisa serupa dengan lingkungan sekitarnya. Cumi-cumi juga bisa menjadi sangat menarik dan penuh warna. B. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Ciri-ciri ini berhubungan dengan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dengan penyesuaian diri, tumbuhan bisa bertahan hidup. Beberapa tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus adalah sebagai berikut. 1. Mawar. Tanaman mawar memiliki bunga yang indah, namun berhati-hatilah bila ingin memetiknya, sebab kalian bisa terkena duri-durinya yang tajam. Duri pada batang adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman mawar. Duri tersebut berfungsi melindungi diri dari musuh. Musuh yang mendekat akan terkena duri tajam mawar. 2. Kaktus. Kaktus berasal dari daerah tandus dan tercurah hujan rendah. Kaktus memiliki bentuk beraneka macam, ada yang berbulu seperti sikat atau batang berbintik-bintik besar. Ada juga yang berbentuk batang silinder. Tumbuhan kaktus dapat hidup dalam berbagai kondisi. Pada kondisi tandus, daun kaktus akan mengecil atau sama sekali tidak berdaun. Selain itu, batang kaktus juga membelah dan berlapis. Lilin batang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. 3. Kantong semar. Kantong semar termasuk tanaman yang unik. Tanaman ini memiliki kantong di bagian ujung daun. Kantong tersebut sebenarnya adalah ujung daun yang berubah bentuk. Fungsinya untuk menangkap hewan, terutama serangga. Saat serangga masuk ke kantong, kantong segera menutup. Kantong semar kemudian mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Nah, serangga inilah yang dijadikan makanan kantong semar. Kantong semar hanya mengandalkan kantongnya untuk mendapatkan makanan. Kantong semar tidak memerlukan pupuk. Pemberian pupuk pada tanaman ini justru dapat membuatnya mati.
4. Teratai. Teratai tumbuh di perairan. Bunganya besar dan berwarna indah. Daun dan bunga teratai tampak di permukaan air. Akan tetapi, akarnya berada di dasar perairan. Hal ini dikarenakan teratai memiliki tangkai yang panjang. Pada tangkai dan akar teratai terdapat rongga-rongga udara. Rongga udara ini membantu pernapasan teratai. 5. Putri Malung. Putri Malung memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Dahanya halus, bercabang, dan berduri tajam. Duri-duri tersebut untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jika tanaman putri malung dipotong, umbinya dapat bersemi. Bahkan, batangnya yang dipotong pun mampu menumbuhkan akar baru. Selanjutnya, akar tersebut tumbuh sebagai tanaman baru. 6. Rafflesia. Bunga Rafflesia merupakan bunga raksasa. Berat bunga ini dapat mencapai 7 kg. Bunga ini mengeluarkan bau busuk dan tak sedap. Bau tersebut menyebabkan serangga tidak tertarik dan mendekatinya. Setelah mendekat, serangga tersebut dimangsa oleh Rafflesia. Selain itu, bunga Rafflesia juga memantulkan cahaya. Cahaya ini akan didekati oleh lalat. Ketika lalat mendekat, Rafflesia akan memangsanya. Baik, hanya ini video yang dapat kami tampilkan. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.